Dr. Tifa, Mas Roy, dan Dr. Rismon, kalau Anda benar di hadapan Allah, tenang saja, Anda akan tetap dicatat dengan sejarah yang baik. Ya, itu pendapat pribadi saya. Jadi saya tutup ya. Jadi intinya, mudah-mudahan feeling saya salah, dugaan saya salah. Kalau begini-begini terus, ya siap-siaplah ya. Allah murka, alam murka, terjadi kiamat sughra. Hati-hati ya, perbanyak istighfar teman-teman. Kayaknya nggak lama ini akan ada bencana yang sangat dahsyat. Hati-hati. Ini hukum dibuat main-main, negara dibuat main-main. Ya, ngeri nih, bayangin ini. Nggak transparan, nggak jelas. Menjara orang, nangkep orang seenak-enaknya, nersangkakan orang seenak-enaknya. Allahu Akbar, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sama Anda ini, kenapa musibah ini terus tanpa henti? Oke, intinya gini, apa yang menyebabkan bencana ini Bapak Ibu? Ayo dijawab. Pergeseran bumi, ya, orang BMKG itu ya. Kalau BMKG pasti lempengan yang patah gitu ya, lempengan bergerak, gunung, ya itu betul dan itu tidak salah. Tapi hidup ini nggak cukup BMKG, nggak cukup lempengan. Kenapa lempengan patah? Siapa yang matahkan? Kenapa dipatahkan? Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat, ada manusia, ada jin, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada lahir, ada batin, ada dunia, ada akhirat. Jadi lempengan itu hanya satu alat eksekusi, tapi dibalik itu perlu didiskusikan. Kenapa saudaraku? Apa yang menyebabkan bencana ini? Ayo. Kalau kita ini kan kok apa-apa di rezim, apa-apa di rezim. Loh, memang iya. Mau minta datanya, mau minta dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, jagalah dirimu dari azabku yang itu akan menimpa khusus tidak orang dolim saja di sekitarmu. Kamu yang tidak ikut dolim akan kena dampaknya. Yang pertama. Yang kedua, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis bahwa kerusakan di bumi, di laut, di darat, di gunung, di mana-mana ini karena tangan-tangan manusianya. Bahkan ada ayat yang paling spesifik. Kata Allah, kalau aku akan hancurkan satu negara, biasanya aku suruh orang-orang kaya di negara itu untuk berbuat baik, ya sedekah, mengayomi yang miskin, bla bla bla. Cuman kebanyakan orang-orang kaya di negeri itu ingkar, makanya aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi yang menyebabkan musibah di mana-mana ini, Bu. Oke, sebentar, saya sempurnakan biar nggak salah paham. Ada lurah angkat tangan, ada Pak Lurah angkat tangan. Yang mana lurah? Kades, kades mana kanan? Mana Pak Kades? Pak Kades ya? Nah, satu aja. Siapa namanya Pak Kades? Happy. Happy. Pak Kades Happy. Saya tanya, umpama ini Pak Kades Happy ini zina tiap hari, koruptor, korupsi, selalu makar kepada Allah, umpama ini, kira-kira diazab gak sama Allah? Pasti kan? Tiap hari zina, azabnya bisa bentuk penyakit kelamin, bisa bentuk rumah tangga kehilangan karomahnya, bisa bentuk anak istrinya kehilangan berkahnya, macam-macam lah. Itu kan azab itu. Bisa jadi rumah tangganya berantakan, walaupun istrinya nggak tahu. Tapi alam nggak bisa dibohongi. Alam akan menghukum dengan hukumnya sendiri. Pak Happy bisa bohongi istrinya, bisa bohongi anaknya, bisa bohongi rakyatnya, tapi nggak bisa bohongi alam, nggak bisa bohongi Allah, nggak bisa bohongi Raqib Atid. Jelas? Tiap hari zina, tiap hari korupsi, tiap hari bohongi rakyat, tiap hari makar kepada Allah. Pasti nggak diazab kira-kira? Ketika azab itu datang, blar, rakyatnya ikut jadi korban nggak? Ikut. Sampai di sini deal? Maksudnya setuju?
ada camat zina, korupsi, macam-macam lah ya, membohongi rakyat, bahkan membohongi alam ini, diazab dah. Begitu azabnya datang, siapa jadi korban? Satu kecamatan, di atas camat bupati, bupatinya makar kepada Allah, maka akan diazab sama Allah satu kabupaten ludes. Nah sekarang saya tanya, Nusantara sekarang diazab sama Allah, tidak ada henti-hentinya. Ini yang makar siapa? Lurah. Ayo siapa yang makar? Bukan presiden Pak. Presiden itu kecil sudah, bukan presiden, tapi rezim. Bukan presiden. Siapa itu rezim? Semua. Ya menterinya, ya presidennya, ya menteri agamanya, ya ulamanya, semua sekarang ini makar kepada Allah. Apa itu kalau nggak nyakit hati rakyat? Sementara dia makan dari pajaknya rakyat. Marah alam ini. Nah jadi kembali ya, musibah ini terjadi karena rezimnya yang makar kepada Allah. Menterinya, presidennya, ya aparatur hukumnya, semuanya tanpa terkecuali makar kepada Allah sekarang, tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat yang manfaat, barokah, dan semoga Allah senantiasa melindungi sahabat-sahabat lahir dan batin, memudahkan rezekinya dalam menjemputnya dan memberkahinya dan meluaskannya, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada konten kali ini HS Channel ingin sampaikan rasa duka yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana ya. Setidaknya kalau kita tidak berkeleluasaan untuk memberikan bantuan berupa materi, mari kita sama-sama panjatkan doa untuk mereka yang terimbas dan terdampak begitu dalam duka mereka. Sudah berminggu-minggu mereka kelaparan, hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan, dan mungkin baru beberapa waktu ini bisa sampai bantuan karena memang kesulitan dari cerita yang saya terima langsung dari sanak saudara Handai Tolan yang ada di Sumatera ya, terutama di 3 provinsi yang terdampak. Tentu bencana ini tidak hanya terjadi di Sumatera tetapi juga di Jawa Barat juga terjadi banjir bandang di wilayah Bandung Barat, Indramayu, Subang, dan banjir di mana-mana. Dan inilah yang mungkin kita khawatirkan, Gus Nur khawatirkan terjadi. Seperti yang tadi kita saksikan bersama pada video, Gus Nur mengkhawatirkan ini terjadi karena begitu banyak kerusakan-kerusakan yang sudah diperbuat oleh umat manusia, terutama yang ada di Nusantara ini. Tentu dalam segmen ini, dalam dimensi ini saya melihat adanya sebuah tata kelola negara yang keliru ya, dalam kebijakan terkait dengan hutan, pembalakan di mana-mana dan lain sebagainya. Akhirnya Allah lewat alamnya, lewat prajuritnya murka kepada Indonesia ini. Dan yang terdampak tidak mungkin hanya segelintir yang berbuat dosa, tetapi korban terbanyak adalah mereka yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa. Sudah 1.000 lebih diperkirakan korban jiwa yang gugur pada bencana, setidaknya bencana di Sumatera ya, di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Dan beberapa ratus orang masih hilang statusnya. Itu dari laporan resmi. Tidak tahu kalau yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar lagi ya. Dan ini siapa yang bersalah dalam hal ini? Tentu ini bukan saatnya kita saling menyalahkan, tetapi
harusnya introspeksi ya, bukan para pejabat ini, bukan apalagi yang terjadi di Aceh ya, di mana ada seorang bupati Aceh Selatan kalau tidak salah malah pergi umroh untuk sambil merayakan ulang tahun istrinya, meninggalkan daerahnya yang terkena bencana. Ini luar biasa ya, pemimpin yang sangat tidak didambakan, dan saya sangat marah ya ada pemimpin yang seperti itu ya. Itu hanya lingkup kecil di kabupaten, sedangkan di Nusantara ini ya kan, rezim yang melakukan kesalahan yang korbannya rakyat, begitu tangis mencekam dan saya punya sanak saudara yang berada di Sumatera dan rumahnya sudah tidak terlihat lagi ya, rata oleh air. Ya mari kita doakanlah ya, semoga. Tentu pada saat Gus Dur menyampaikan itu bukan itu yang diinginkan beliau, tetapi beliau sangat mengkhawatirkan seperti apa yang disampaikan lewat firman-Nya. Ini tanda keimanan kita bahwa Allah memperingatkan, kok kita cuek-cuek aja gitu ya, berbuat dosa, mengingkari mungkar gitu ya sama Allah, kemudian makar kepada Allah, kita berbuat dosa dan yang lain bisa kena getahnya ya, kena hukuman akibat dari, terimbas hukuman akibat dari dosa-dosa itu, seperti yang disampaikan oleh Gus Dur tadi. Dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami pasti akan menimpakan sedikit ketakutan, al-khauf, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan akan harta, wal anfus, dan jiwa dan nyawa. Dan kabarkanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad ya, kabar baik untuk orang-orang yang sabar. Tentu kita berdoa selalu saudara-saudara kita diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menjalani musibah dan ujian ini ya. Dan mereka yang gugur semoga menjadi syuhada, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga peringatan Allah ini betul-betul bisa menjadikan kita jauh lebih baik. Kita, saudara kita yang terdampak, tidak hanya saudara sebangsa dan setanah air, tapi ada saudara-saudara yang sedarah dengan kita secara family kita yang ada di, terutama yang ada di wilayah Sumatera ya, yang saya rasa sendiri rekan-rekan kerja, dosen ya, yang merupakan sahabat baik saya dari UNAN, Universitas Andalas, Unsyah ya, Universitas Syah Kuala. Itu banyak sekali teman-teman dosen saya yang terdampak ya, dan luar biasa ya penderitaan mereka. Mari kita doakanlah ya, kalau kita memang mampu, mari kita bantu dengan materi, disalurkan dengan badan atau lembaga yang resmi dan terpercaya gitu ya. Itu saja sahabat, semoga ini menjadi tazkirah untuk kita semua. Saya sampaikan konten ini untuk sama-sama peduli dan mengajak minimal berdoa untuk saudara-saudara kita setiap saat, agar mereka selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan segera dapat bangkit ya dari keterpurukan ini. Dan semua pejabat yang berada di sana diberi kekuatan, baik kekuatan fisik maupun batinnya, untuk bisa segera membantu warganya untuk bisa pulih kembali dari trauma yang sangat mendalam ini. Demikian sahabat, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Dan terutama di share, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.